memasuki hadis yang ke-31. Bismillahirrahmanirrahim. Ij'alu akhira salatikum bilaili witron. Rawahul Bukhari. Ij'alu, jadikanlah oleh kalian semuanya, akhira salatikum, akan akhir salat kalian semuanya, bilaili, dengan salat malam, witron, salat witir. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ibu bapak sekalian, semalam kita telah melaksanakan sholat tarawih bagi yang puasanya hari ini. Bagi yang puasanya mulai dari hari Senin, sholat tarawihnya sudah dimulai dari malam Senin. Bagi kita yang mayoritas yang puasanya hari Selasa, semalam kita telah melaksanakan sholat tarawih. Artinya siang hari ini kita berada dalam satu Ramadan. Kita sedang puasa semuanya. Yang tidak puasa hanya orang yang tidak beriman. Yang tidak puasa hanya anak kecil. Yang tidak puasa hanya orang gila. Yang tidak puasa hanya orang sakit. Kalau dia puasa malah parah sakitnya. Dan yang tidak puasa hanya wanita yang sedang datang bulan. Artinya kalau ada di antara orang yang tidak puasa, anggaplah dia orang kafir. Kalau tidak ada yang tidak puasa, anggaplah dia orang gila. Harus diikat, jangan dibiarkan keliaran. Kalau ada orang yang tidak puasa, anggaplah belum balik, masih kecil, dia harus nyusuk ke ibunya. Kalau ada yang tidak puasa, anggaplah orang tersebut wanita sedang datang bulan. Nah, jemaah sekalian, buat yang siang hari, hadisnya adalah man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang berpuasa Ramadan karena iman kepada Allah dan mengharapkan ridho Allah, maka diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Man shoma ramadanan. Ini hadisnya siang hari. Malam harinya adalah man qoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang menghidupkan malam harinya atau siapa orang yang qiyamul lail, bahasa sederhananya adalah siapa orang yang sholat tarawih karena iman dan mengharap ridho Allah, maka diampuni dosa-dosanya. Yang hebatnya adalah kalau bisa melaksanakan dua-duanya, man shoma dan man qoma. Siang harinya kita berpuasa, malam harinya kita sholat tarawih atau qiyamul lail. Nah, hadis yang ke-31 ini mengajarkan kepada kita, ij'alu akhira salatikum bilaili witron. Maka jadikanlah sholat malam itu ditutup dengan sholat witir. Sholat tarawih atau sholat qiyamul lail akhirkan dengan sholat witir. Hadis yang menyampaikan man qoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi
Ada yang mengartikannya qiyamul lail. Ada juga yang mengartikannya sholat taraweh. Karena sholat taraweh itu adalah khusus adanya dalam bulan Ramadan. Kalau di luar bulan Ramadan tiada sholat taraweh. Biasanya orang menggunakan bahasa sholat malam, qiyamul lail. Dan secara umum ayat menyatakan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Dan di sebagian malam maka bertahajudlah kamu, bangunlah dengan sungguh-sungguh pada malam tersebut. Ada amalan-amalan sunnah, ada ibadah-ibadah sunnah. Orang yang melakukan itu asa ayyab'atsa karabbuka maqamam mahmuda, akan mendapatkan atau semoga mendapatkan maqamam mahmuda, kedudukan yang tinggi, kedudukan yang terpuji, kedudukan yang baik. Jadi kalau ada di antara kita jemaah sekalian yang bangun di tengah malam, selain daripada sholat tarawih habis sholat isya, bangun di tengah malam, dia bersungguh-sungguh pada malam tersebut, lalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilah kita sholat tahajud atau sholat sunnah yang lain, atau ibadah sunnah yang lain. Orang yang melakukan itu semoga mendapatkan, kalimatnya asa ayyab'atsa. Asa arti bagi kita adalah semoga, ada harapan. Tapi kalau asa bagi Allah kepastian. Mendapatkan apa? Maqamam mahmuda, kedudukan terpuji, kedudukan terbaik. Ulama tafsir berbagai macam penjelasan tentang maqamam mahmuda, tapi secara garis besar nanti maqamam mahmuda adalah asy-syafa'atul 'uzma. Nanti mendapatkan pembelaan yang besar di hadapan Allah pada hari kiamat nanti bagi orang-orang yang qiyamul lail, di antaranya salat witir. Atau di dunianya orang-orang yang membangun tengah malam, atau orang-orang yang qiyamul lail, orang-orang yang salat tarawih, orang-orang yang tahajud di pertengahan malam tersebut mendapatkan kedudukan terpuji. Artinya orang tersebut spesial di hadapan Allah, lain daripada yang lain. Kenapa? Karena jemaah sekalian, orang yang bangun tengah malam jarang orang bisa melakukannya. Ada orang-orang yang sedang tidur, orang-orang yang sedang ngigo. Istilah kasarnya ada di antara orang yang sedang membuat Pulau Kalimantan di atas bantalnya. Ada di antara hamba Allah yang bangun pada malam-malam tersebut. Dia ibadah, dia sujud, dia rukuk, dia bermunajat, dia berdoa kepada Allah. Maka inilah orang-orang khusus. Jemaah sekalian, kalau siang hari, orang kalau ke apotik, ini ilustrasi saja, ke apotik rata-rata ngantri siang hari. Banyak orang yang ngantri. Di warung banyak orang yang belanja. Di pasar banyak orang yang ramai. Orang kalau mau belanja apa saja ngantri. Mau ngambil sembako ngantri. Itu rata-rata siang hari. Malam hari kira-kira ada nggak orang yang ngantri ke apotik? Karena jarang orang yang belanja obat. Karena jarang orang belanja pada malam hari. Karena jarang orang yang belanja keramaian pada malam hari. Rata-rata ramainya pada siang hari. Ada di antara hamba-hamba Allah yang bangun pada malam hari. Sedikit orang yang minta, sedikit orang yang ibadah. Ada hamba-hamba pilihan yang bangun pada malam tersebut. Itu doa-doanya langsung diijabah oleh Allah. Di antaranya sholat witir, sebagaimana hadis ini. Ada lagi ayat yang lain. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang-orang yang berselimut,
atau wahai orang yang berselimut. Kenapa Allah menggunakan kalimat ya ayyuhal muzammil, orang yang selimut? Karena rata-rata orang yang tidur itu tidurnya make selimut. Bisa selimutnya menggunakan sarung, bisa selimutnya menggunakan baju, pokoknya badannya tertutup dengan sesuatu. Kan enggak ada orang tidur dengan telanjang. Pasti make penutup, itu namanya sedang berselimut. Nah, saat orang-orang tidur, maka Allah membangunkan, ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut, atau wahai orang-orang yang tidur pada malam hari. Kenapa? Karena kata Quran, malam hari itu sebagai libasan. Wa ja'alna nahara ma'asya wa ja'alna laila libasa. Siang harinya tempat untuk usaha, malam harinya tempat untuk istirahat, menggunakan libasa, pakaian, ya selimut. Nah, ada di antara orang-orang yang sedang berpakaian pada malam hari, artinya orang-orang yang berselimut, artinya orang-orang yang sedang tidur. Qumil laila illa qalila, bangunlah pada malam hari tersebut walaupun sedikit, walaupun di situ sholat tahajudnya 2 rakaat ditutup dengan sholat witir. Maka bahasa di hadis ini adalah ij'alu akhiru sholatikum bilaili witron. Jadikanlah akhir daripada sholat kalian itu pada malam hari sholat witir. Nah, witir artinya ganjil, artinya sholat yang ganjil. Tentu setiap yang ganjil bukan witir. Maghrib itu bukan sholat witir, namanya sholat maghrib. Tetapi ada sholat yang ganjil pada akhir malam, menutup sholat-sholat sunnah kita. Boleh 1 rakaat, boleh 3 rakaat, boleh 5 rakaat, boleh 7 rakaat, namanya sholat witir, sholat ganjil. Nah, jemaah sekalian, lalu bagaimana Ustadz kalau kita sholatnya di masjid sebelum salam sudah sholat taraweh, ditutup dengan sholat witir? Apakah nanti bangun kita di waktu sahur, sebelum kita sahur atau kita sholat lagi? Bolehkah? Ada yang bilang boleh, ada yang bilang cukup ditutup dengan sholat witir tadi. Nah, jemaah sekalian, bagi orang yang menyatakan boleh bangun kembali pada jam 3 sebelum kita sahur, ya kan, hitung-hitung bangun kita pada malam tersebut, ada yang bangun jam 3, ada yang bangun jam 4. Umpama sekarang kan imsaknya jam 4 lewat 30 sekian ya, 33 gitu kan. Umpama bangunnya jam 4, ya dia pasti ke kamar mandi kan. Katanya orang sehat itu kalau bangun subuh langsung ke kamar mandi, pipis atau buang air. Pokoknya kalau bangun subuh-subuh nggak mau buang air, itu pertanda kurang sehat, katanya memang begitu. Nah, saat kita ke kamar mandi, kira-kira kita pipis doang atau berwudu langsung, Mbak? Ya, udah bangun kita ke kamar mandi, habis kita pipis, buang air, wudu, Mbak. Sebelum kita sholat, sebelum kita sahur tuh, kalau bangun jam 3, jam setengah 4, sholat dah tuh. Yang mau sholat hajat silakan tuh. Yang mau sholat taubat silakan tuh. Padahal tadinya sudah sholat witir di masjid. Padahal sudah sholat witir di masjid. Nah, maka alasan yang ini adalah asalkan di malam hari tersebut tiada sholat witir 2 kali. Karena la witroni, tiada witir fi lailatin, pada 1 malam. Tiada 2 witir pada 1 malam. Cukup witirnya 1 kali. Habis kita sholat taraweh, kita sholat witir, bangun kita. Yang mau sholat lagi 2 rakaat silakan. Yang mau sholat hajat lagi silakan. Yang mau sholat taubat lagi silakan.
tapi tanpa sholat witir lagi. Itu jumhur. Itu jumhur pandangan ulama. Ada lagi yang bilang di masjid kita sudah sholat witir. Cuman ini pandangan minoritas, Pak. Sedikit pandangan minoritas. Ada orang nih yang sudah sholat witir di masjid. Tarawih sudah. Tutup dengan witir. Lalu dia pulang ke rumah, bangun nanti jam 3. Sebelum sahur, dia sholat 1 rakaat untuk menggenapkan yang witir tadi. Ada juga yang begitu. Witirnya ada yang 1 rakaat. Witirnya ada yang 2 rakaat. Bangun, sholat 1 rakaat untuk menggenapkan yang witir tadi. Maka dia melanjutkan sholat sunnah yang lain. Cuman ini pandangan minoritas. Pandangan mayoritas adalah bahwa walaupun di masjid kita sudah sholat witir, nanti bangun jam 3, nanti bangun jam 4, yang mau sholat hajat boleh, yang mau sholat sunnah yang lain juga boleh. Bagusnya kalau nanti yang mau bangun menambah sholat sunnahnya, bagusnya di masjid tidak usah witir lagi. Yang enggak bagus, taraweh enggak, witir enggak, sholat sunnah enggak, bangun sahur doang. Itu enggak bagus tuh, bangun sahur doang. Apalagi bangun pipis doang. Sahur maka agak, puasa mah apalagi. Pokoknya anggap aja orang gila. Kalau enggak masih bocah, suruh nenen sama maknya kalau begitu. Ya masih bocah kan enggak wajib puasa. Nah, di dalam Al-Quran ada lagi kalimat tatajafa junubuhum anil madaji'. Mereka orang-orang beriman itu jauh lambung dari tempat tidurnya. Lambungnya jauh daripada bantal, jauh daripada kasur karena bangun pada malam hari. Apalagi ajaran daripada guru-guru kita para ulama, saat bangun tersebut, bangun jam 2, bangun jam 3, dia mandi terlebih dahulu, itu mandi kesehatan katanya. Ingat dulu zaman di pesantren, ada orang-orang yang kena narkoba, ada orang-orang nakal tuh, sama kita punya kiai, Pak. Wajib disuruh bangun selama 40 hari, wajib disuruh bangun jam 2. Dia nimba sendiri itu. Di mana? Nimba sendiri di sumurnya. Habis dia nimba berkeringat, dia suruh mandi. Habis itu sholat tahajud sampai menjelang subuh. Itu diantara terapinya. Supaya apa? Sehat, peningkatan spiritualnya. Nah, di akhir daripada sholat-sholat sunnah tersebut adalah ditutup dengan sholat witir, tapi hukumnya sunnah, bukan wajib. Ada memang di antara ulama yang mewajibkan, tapi itu minoritas. Rata-rata jumhur bilangnya sholat witir itu hukumnya sunnah. Kenapa? Karena menutupi daripada sholat-sholat sunnah. Oleh karena itu jemaah sekalian, jangan tinggalkan sholat qiyamul lail nih di bulan suci Ramadan ini. Sebab dituntun sama hadis Nabi, man qoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kita ngambil bagian yang malamnya man qoma, siangnya man soma. Dua-duanya adalah sama-sama harus kita hidupkan. Malamnya di samping kita menghidupkan dengan sholat tarawih, jangan lupa juga tadarus Al-Quran. Kenapa? Karena syahrul Ramadan alladzi unzila fihil, bulan puasa itu bulan diturunkan ayat-ayat Al-Quran. Diturunkan Al-Quran, maka baca juga Al-Quran di bulan Ramadan. Ya, kalau ada 24 jam, Pak. Saya pribadi nih kalau baca 1 juz tuh paling setengah jam. 1 juz setengah jam. Ya kalau bapak-bapak paling lama paling 1 jam kali ya. Atau jangan-jangan cuma 10 menit. Ya, juz gitu doang. Juz aja.
Ya kalau nanti mau buka puasa dengan juz Al-Pukat, ya selesaikan dulu 1 juz Al-Qur'annya gitu kan. Kan indah itu ya. Atau mau buka puasa dengan juz apa, jangan lupa juz Qur'annya juga. Artinya kalau Al-Quran itu bisa kita hidupkan di bulan suci Ramadan karena memang diturunkan dalam bulan suci Ramadan, maka pesan saya adalah selama 1 bulan tuh jangan lupa hatamkan Al-Quran 1 kali saja. 1 kali selama 1 bulan. Syukur-syukur ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Biasanya para ustadz itu 2 kali atau 3 kali 1 bulan. Karena 1 hari 1 juz setengah jam, Pak. Iya kan? Kalau 2 juz ya butuh 1 jam. Ada waktu 24 jam. Taruhlah yang sibuk kerja, masuk jam 7, keluar jam 5. Ya sebelum tidur dah. Iya kan bisa tuh. Sebelum tidur setengah jam butuh buat baca Quran. Daripada kita baca WA, WhatsApp, mendingan baca WA wahyu Allah gitu kan. Lebih banyak pahalanya daripada WA, WhatsApp, banyakkan gibahnya. Ya kan? Nah ini bagian daripada yang bisa kita hidupkan dalam bulan suci Ramadan ini. Ija'alu akhiru salatikum bilaili witron. Akhirkan salat kita, salat tahajud, salat qiyamul lail dengan salat witir. Dalam 1 malam cukup sekali salat witirnya. Tiada 2 witir dalam 1 malam. Semoga hadis yang singkat ini dapat kita amalkan dan ada manfaatnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.